Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dari tugas lingkungan bisnis. Kelompok 6 berisikan anggota Sarlo Octavia Putih Ramadhani, Liza Ramadhani, Zahra Diba Mainur Linda, Ardenza Reza Erlangga, dan Ricardo Jonathan Leo. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia, PT Indofood adalah subjek analisis dalam tugas lingkungan bisnis karena memiliki operasi yang terintegritas dari hulu ke hilir, dari produksi bahan baku hingga pengiriman produk ke pelanggan. Indofood telah beroperasi selama 10 puluhan tahun dan memiliki strategi bisnis yang dinamis untuk mengatasi perubahan tren pasar, persaingan industri, dan tantangan ekonomi nasional dan global. Selain itu, keberlanjutan bisnis dan inovasi produknya yang terus-menerus menarik perhatian dalam konteks bisnis saat ini. Visi dan misi PT Indofood. Visi menjadi perusahaan food solution yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara keberlanjutan. Misi memberikan solusi keberlanjutan untuk kebutuhan pangan dan menjadi perusahaan internasional yang mewakili Indonesia. Maaf, saya jelaskan soal filosofi dan nilai perusahaan. Filosofi dan nilai perusahaan, Indofood menjalankan bisnisnya berdasarkan filosofi dan nilai-nilai yang berfokus pada disiplin, integritas, penghormatan terhadap stakeholder, dan komitmen untuk terus berinovasi dan mencapai keunggulan. Nilai dasar Indofood, disiplin, menjadikan disiplin budaya kerja. Integritas, menjaga etika dan kejujuran dalam bisnis. Penghormatan, menghargai setiap orang dalam bisnis dari karyawan hingga pelanggan. Keunggulan dan inovasi berkelanjutan, menjadi yang terbaik dan terus berinovasi. Intinya, Indofood gak cuma sekedar jualan produk makanan, tapi juga berusaha membangun bisnis yang berkelanjutan, memperhatikan kesejahteraan karyawan, meningkatkan efisiensi produksi, dan berkontribusi buat masyarakat serta lingkungan. Selanjutnya, tujuan perusahaan. Tujuan untuk menjadi perusahaan food solution yang dapat memenuhi permintaan pangan masyarakat dengan produk yang aman dan berkualitas tinggi. Selain itu, bisnis ini berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan masyarakat. Yang pertama, memperluas bisnis secara konsisten melalui bidang usaha internal untuk pengembangan strategi bisnis dan mengurangi biaya perjalanan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, menyediakan wilayah lain yang selalu kekurangan stok barang. Yang keempat, berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, pasar sasaran PT Indofood sukses makmur. Target pasar PT Indofood Tbk Makmur, klasifikasi sosial dan ekonomi. Produk utama seperti Indomie ditujukan untuk kelas menengah ke atas, dimaksudkan untuk orang-orang di kelas menengah ke atas, yang berarti produk tersebut memilikinya. Yang pertama, harga lebih tinggi dari dua produk serupa, memiliki varian khusus yang lebih mahal atau berkualitas tinggi. Pendekatan penasaran yang menargetkan pelanggan dengan daya yang lebih tinggi. Yang B, Supremi dan Sarimi dianggap cocok untuk kelas menengah ke bawah. Yang pertama, harga lebih murah dari produk awal. Yang kedua, strategi pemasaran yang menyasar khalayak luas, termasuk karyawan sekolah, rumah tangga dengan pendapatan rendah hingga menengah, dan pekerja kantoran. Yang ketiga, kualitas tetap baik, tetapi tidak seeksklusif produk premium. Misalnya tanpa bumbu premium atau daging asa. Selanjutnya, industri dan struktur hukum. Total Food Solution mengelola rantai pasok dari bahan baku hingga produk akhir. Yang pertama, 4 divisi utama. Produk konsumen bermerek KCBP, mie instan, makanan ringan, susu dan minuman. Yang kedua, Bogasari, penggilingan tepung, produksi pasta atau La Fonte. Yang ketiga, agribisnis, kelapa sawit, minyak goreng, bimoli, gula. Yang keempat, distribusi,
jaringan distribusi luas ke retail dan ekspor. Untuk struktur hukum, yang pertama itu perusahaan publik TBK terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, holding company tidak memproduksi langsung, tetapi melalui anak usaha. Yang ketiga, anak perusahaan utama PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK ICBP, produk konsumen bermerek. Yang keempat, PT Salim Infomas Pratama TBK Agribisnis Kelapa Sawit. Yang kelima, Bogasari Flour Mills penggilingan tepung terigu. Yang keenam, divisi distribusi menyediakan produk ke seluruh Indonesia dan ekspor. Selanjutnya, sumber daya alam. PT Indofood Sukses Makmur TBK menggunakan berbagai sumber daya alam dalam operasionalnya. Yang pertama itu air, digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Yang kedua, energi, menggunakan listrik, bahan bakar fosil, biomasa, dan panel surya. Yang ketiga, bahan baku pertanian, gandum, kelapa sawit, gula, dan rempah-rempah. Yang keempat, tanah dan lahan pertanian untuk perkebunan dan produksi bahan baku agribisnis. Selanjutnya, sumber daya alam. Indofood menerapkan berbagai strategi berkelanjutan seperti penggunaan energi terbarukan. 65% kebutuhan energi dipenuhi dari panel surya dan biomasa, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, efisiensi air, menggunakan teknologi seawater reverse osmosis atau ISWRO. Yang kedua, melakukan penilaian risiko air untuk efisiensi penggunaan. Praktik perkebunan berkelanjutan. Yang pertama, tidak melakukan deforestasi dan menjaga lahan konservasi tinggi. Yang kedua, larangan pembakaran lahan dan penanaman di lahan gambut. Yang terakhir, penerapan industri hijau. Pabrik Bogasari menerapkan ekonomi hijau dan efisiensi bahan baku. Indofood bergantung pada beberapa sumber daya yang terbatas atau langka. Contohnya gandum. Sebagian besar diimpor karena Indonesia tidak memproduksi gandum. Yang kedua, kelapa sawit, menghadapi tantangan deforestasi dan perubahan iklim. Yang ketiga, air, beresiko langka akibat eksploitasi berlebihan dan perubahan iklim. Yang keempat, tanah dan lahan pertanian, terancam oleh degrasi lahan dan alih fungsi lahan. Lalu ada kualitas dan jenis tenaga kerja. Yang pertama, kualitas tenaga kerja Indofood, rekrutmen selektif dan pelatihan berkelanjutan untuk tenaga kerja kompeten. Kedua, kategori tenaga kerja, terdapat operasional produksi dan pabrik, yaitu keahlian dasar menengah SMA atau SMK. Lalu teknis dan spesialis, R&D, QC, teknik, yaitu keahlian menengah tinggi D3 atau S1. Lalu manajerial dan administratif, keahlian tinggi S1 atau S2. Yang ketiganya, pemasaran dan distribusi, yaitu keahlian menengah tinggi S1. Yang terakhir, total karyawannya 80.000, mayoritas di lini produksi. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Pertama, pelatihan dan pengembangan terdapat on-the-job training and off-the-job training. Lalu program learning, gugus kendali mutu, penyegaran ISO, dan jaminan halal. Yang kedua, perekrutan terdapat seleksi
ketat, terutama untuk posisi manajerial dan spesialis. Yang ketiga, retensi karyawan, yaitu jaminan kesejahteraan, layanan kesehatan, dan kolaborasi dengan UMKM. Perekrutan dan retensi karyawan itu pertama, seleksi ketat, terutama untuk posisi manajerial dan spesialis. Kedua, perekrutan eksternal untuk kebutuhan strategi. Untuk retensi karyawan itu ada jaminan kesejahteraan, yaitu layanan kesehatan dan tunjangan. Kedua, program pengembangan karir dan peluang kenaikan jabatan. Ketiga, kolaborasi dengan pemerintah dan UMKM untuk dampak sosial. Pengelolaan sumber daya keuangan. Terdapat strategi pengelolaan keuangan menggunakan laba ditahan untuk operasional dan ekspansi. Pendanaan eksternal melalui pinjaman bank dan obligasi memastikan likuiditas sehat untuk pertumbuhan berkelanjutan. Akses terhadap modal dan pendanaannya, ada akses terhadap modal itu kinerja keuangan solid dan menghasilkan nilai tambah, posisinya unggul dalam kuadran manajer nilai, mampu menarik investasi jangka panjang dan pinjaman eksternal. Sumber pendanaannya ada internal, eksternal. Yang internal itu laba ditahan untuk operasional dan ekspansi. Eksternalnya pinjaman bank dan obligasi untuk modal kerja dan investasi. Lalu kombinasi ini menjaga stabilitas keuangan dan fleksibilitas modal. Teknologi dan infrastrukturnya. Pertama, PT Indofood Makmur Sukses Tbk. Teknologi dan infrastruktur PT Indofood adalah salah satu perusahaan pangan terbesar di Indonesia dengan teknologi dan infrastruktur canggih untuk mendukung operasional dan kualitas produk, yaitu infrastruktur dan produksi itu terdapat jaringan pabrik luas di Indonesia dan luar negeri, menggunakan otomatisasi untuk efisiensi dan konsistensi produk. Lalu R&D dan inovasi produk itu divisi reference dan development. R&D untuk inovasi produk, teknologi pengolahan makanan efisien dan ramah lingkungan. Sistem informasi, distribusi, dan logistik. Sistem informasi dan manufaktur menggunakan enterprise resource planning untuk mengelola produksi dan distribusi secara real-time. Lalu distribusi dan logistik itu teknologi pemantauan gudang dan stok barang, efisiensi dalam pengiriman untuk memastikan produk sampai tepat waktu. Kesimpulan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan terkemuka di industri makanan dan minuman Indonesia. Dengan struktur bisnis yang terintegritas, dari produk hingga distribusi dengan jaringan pemasaran yang luas serta komitmen terhadap inovasi kualitas dan berkelanjutan, Indofood terus berkembang dan mempertahankan daya saingnya di tingkat nasional maupun internasional. Melalui investasi dalam riset, teknologi, dan pengembangan produk, Indofood mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tren pasar dan kebutuhan konsumen. Selain berfokus pada profitabilitas, perusahaan ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Dengan strategi bisnis yang fleksibel dan inovatif, Indofood tidak hanya mempertahankan dominasinya di industri pangan, tetapi juga memperkuat perannya dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa pertanyaan yang bisa kami jawab. Pertama, jelaskan bagaimana perusahaan tersebut memenuhi harapan pelanggan dan menciptakan pengalaman yang membuat pelanggan tetap setia.
Ada yang ingin menjawab? Arden Jareja. Ya, silakan menjawab. Eh, Tadi itu yang dipertanyakan itu antara hubungan pelanggan kan? Iya, dan menciptakan pengalaman yang membantu pelanggan tetap setia. Oke. Ya menurut saya Indofood harus menanggapi masukan konsumen atau melakukan promosi di media sosial dan terus berinovasi. Jadi loyalitas terlihat dari banyaknya pelanggan tetap dan popularitas Indomie di dalam dan luar negeri. Yang kedua, berikan contoh pendekatan nyata yang diterapkan oleh perusahaan PT Indofood. Pelanggan dan pendekatan yang pertama internal, karyawan diberi pelatihan dan insentif. Antara distributor diajak kerjasama jangka panjang. Eksternal, konsumen diberi produk inovatif dan promosi menarik. Contohnya peluncuran rasa baru lewat media sosial. Baik, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, nomor 3. Sertakan pengaruh teknologi media sosial dan tren gaya hidup dalam perubahan tersebut. Bagaimana perilaku konsumen memengaruhi strategi pemasaran perusahaan dan bagaimana perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku pelanggan. Konsumen, gaya hidup cepat dan teknologi mendorong Indofood memasarkan produknya secara digital melalui lewat e-commerce dan menyesuaikan rasa dengan tren anak muda. Bagaimana perusahaan mengelola hubungan pelanggan, customer relationship management. Izin menjawab. Yaitu Indofood aktif menanggapi masukan konsumen, promosi di media sosial, dan terus berinovasi. Loyalitas terlihat dari banyaknya pelanggan tetap dan popularitas Indomie di dalam dan di luar negeri. Baik, selanjutnya pertanyaannya, siapa saja pesaing utama perusahaan yang dianalisis? Jelaskan karakteristik produk atau jasa mereka serta posisi pasar mereka. Pesaing utamanya Wings Food, mie sedap, seperti Arya bersaing, banyak rasa. ABC Presiden, mie ABC fokus mie pedas, Indofood unggul dalam merek dan distribusi, pesaing lebih aktif dalam promosi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi bersaing yang digunakan oleh perusahaan dan para pesaingnya? Izin menjawab. Untuk strategi yang dipakai Indofood pakai strategi harga murah dan produk beda, cost leadership, and differentiation. Kalau untuk Wings fokus pada harga, sedangkan ABC fokus ke segmen pedas. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana penerapan Potter's Five Force dalam industri perusahaan tersebut? Izin menjawab. Pertama, pendatang baru rendah, kekuatan pemasoknya sedang, kekuatan pembeliannya tinggi, produk penggantinya sedang, pesaingnya tinggi. Baik, pertanyaan terakhir. Bagaimana asumsi dan tujuan masa depan yang dimiliki para pesaing, utama perusahaan, dan bagaimana perusahaan Anda sebaiknya menyiapkan respons strategi terhadap pergerakan tersebut? Arden Jareja menjawab. Ya, silakan. Tujuan pesaing dan respon Indofood, pesaing ingin tarik anak muda dan pasar baru. Indofood harus cepat berinovasi, aktif di digital, dan jalin kolaborasi agar tetap unggul. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.